observasi untuk pengadaan tindak lanjut di program Bapak dalam pembelajaran PJOK. Ada yang tahu apa itu senam? Senam irama? Ada yang tahu senam irama seperti apa? Yang biasa dilakukan pada hari Sabtu. Apa? Senam irama ya? Oke, siapa yang biasa tampil di depan pada saat itu? Oke. Senam apa yang biasa kita lakukan? Apalagi? Senam pramuka. Siapa yang sudah hafal senam pramuka? Siapa yang sudah hafal setengah senam pramuka? Kalau senam pocok-pocok siapa yang hafal? Oke, senam Oke, jadi semua suka ya dengan senam. Sekarang Pak Ferry mau ajukan 4 pertanyaan. Silakan catat dan tulis di bukunya 4 pertanyaan di atas. Yang pertama, apakah kalian senang berolahraga? Yang kedua, olahraga apa yang kalian sukai? Iya. Ada yang suka senam irama? Suka. Oke. Bersama siapa kalian ingin berolahraga? Teman, guru. Oke, bagus. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang ingin kalian lakukan pada saat olahraga? Bermain. Apalagi yang ingin kalian? Berlari, berlomba ya, bermain, berlomba, kemudian mendapatkan kebugaran atau kesehatan. Silakan ditulis soalnya dan dijawab di bukunya. Sebentar setelah dijawab, kita bahas bersama-sama, terus dikumpul ya. Silakan. Jelas tulisannya? Jelas. Ayo. Nomor 2, olahraga apa yang kalian sukai? Silakan dijawab langsung. Boleh, baru lanjut tulis soal, dijawab. Setelah selesai dikumpulkan ya. Bersama siapa kalian ingin berolahraga? Tadi teman kalian menjawab bersama guru dan teman. Ya. Jadi nomor 4, bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Apa yang ingin kalian lakukan pada saat berolahraga? Apa tadi? Bermain, berlomba, ya? Berlari. Nomor 2. Olahraga apa yang kalian sukai? Tadi ada sebut takraw, voli, badminton, ada senam, Basket. Bola. sudah juga? Iya, mau. Jelas tulisannya ya.
silakan kumpul di atas, kumpul di paperi. Silakan. Ya. Ada? Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya ya. Oke, silakan kembali di tempatnya. Oke, semangat pagi. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Insyaallah nanti kita akan bahas kembali di guru-guru di komunitas belajar untuk membuat jadwal program latihan ya. Oke, baik, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan kesempatan Bapak Ibu Guru di kegiatan kompel dalam rangka untuk rencana tindak lanjut saya di tugas PKG Angkatan 3 tahun 2024. Jadi saya mengangkat germas. Germas ini biasa kita dengar, pasti sudah biasa kita dengar germas. Tapi itu gerakan masyarakat sehat yang dilakukan oleh program pemerintah kita. Namun program germas di sekolah ini rencananya kita akan mengangkat gerakan murid senam sehat. Jadi program yang akan saya laksanakan, insya Allah direalisasikan adalah germas, gerakan murid senam sehat. Tujuan dari program yang saya rencanakan ini adalah program PKG PJOK yang dimana saya sudah mempelajari modul 1, 2, 3, yaitu paradigma perubahan diri di kelas dalam PJOK. Jadi dalam bentuk rencana tindak lanjut yang mana untuk pengembangan pembelajaran di komunitas belajar di sekolah kita. Jadi dengan kegiatan luring baik dari BPBJP, kami mampu berbagai jenis kegiatan praktik baik di kelas, salah satunya dengan germas ini. Memang harus dikembangkan di sekolah, khususnya di SD Presta Maruna, karena memang program Sabtu senam itu sudah kita rutin lakukan, namun masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki ke depannya. Jadi untuk itu saya membuat program gerakan murid senam sehat. Jadi dari hasil interview, asesmen awal dengan murid yang saya lakukan sebelumnya, guru senam merupakan olahraga favorit ternyata yang digemari murid kita di sekolah. Salah satunya Pak Adi kemarin sudah mengirimkan jenis senam yang ada di grup. Saya percaya dengan Pak Adi mengirim itu, kita bisa sama-sama mengembangkan dan merealisasikan senam gerak untuk murid kita di sekolah. Jadi tujuan program ini meningkatkan kesadaran murid pentingnya berolahraga dan meningkatkan kebugaran warga sekolah dengan kegiatan gerakan murid senam sehat. Jadi tujuannya adalah mengembangkan kebugaran baik itu dari guru atau murid kita di sekolah. Jadi apa yang harus diharapkan? Yang pertama adalah adanya kesadaran untuk berolahraga kita bersama. Kedua, kebugaran kita bersama. Kemudian memasyarakatkan olahraga dengan senam bersama murid setiap hari Sabtu. Kemudian pola hidup sehat dengan kompetisi senam sekolah. Jadi kompetisi ini adalah program
pengembangan kompetensi guru yang ada di PKG yang diadakan PBDP, di mana setiap pembelajaran itu murid harus diberikan lomba-lomba atau semacamnya untuk menarik perhatian dan mengembangkan kompetensi murid kita di kelas. Jadi Germas ini merupakan program yang sejatinya memiliki harapan besar bagaimana warga sekolah dan lingkungan sekolah di daerah ini bisa memiliki kesadaran olahraga dengan senam sehat di SD Presta Marunan yang bisa difasilitasi oleh guru kelasnya atau guru agama dan khususnya oleh guru olahraganya. Jadi melakukan interview survei kepada murid, profil minat dan gaya belajarnya itu sudah kita lakukan sebelumnya dan ternyata anak-anak sudah senang. Jadi selanjutnya membuat program latihan kedepannya untuk membuat program Germas ini. Jadi saya juga mendapatkan isi dukungan dari berbagai pihak khususnya kepala sekolah untuk keterlibatan kita semua dari program Germas ini. Tentunya tidak mengambil jam efektif di jam kurikuler kita, tetap pembelajaran efektif berjalan dengan baik. Jadi program ini merupakan kegiatan kurikuler yang akan kami sepakati waktu kegiatannya insya Allah menggunakan sport education model, diakhiri dengan lomba senam antar kelas di akhir semester tahun ajaran. Jadi sport education model ini adalah terobosan baru di program kompetensi guru PJOK yang dimana tadi sudah disebutkan model yang diakhiri dengan lomba-lomba. Baik Bapak Ibu di pembelajaran IPA, matematika, di setiap indikator pencapaian tujuan pembelajaran di akhirnya itu bisa kita adakan lomba-lomba yang diakhiri dengan reward di setiap mata pelajaran. Jadi struktur mitra dalam komunitas belajar tentunya latihan senam, kemudian menyusun kegiatan di kompel kita di sekolah, kemudian persamaan persepsi yang hari ini kita lakukan, kemudian interview minat murid di sekolah, kemudian yang terlibat ada murid, kepala sekolah, kompel dan guru PJOK. Jadi skala program ini memiliki prioritas di murid kelas 4, 5, dan 6 yang berusia 10 sampai 12 tahun. Karena di usia ini anak-anak sudah mampu menghafal gerakan bahkan sampai mengkreasikan gerakan tersebut dan guru bersedia terlibat untuk program ini. Jadi pengaturan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi selama 1 tahun pelajaran yang biasa kita lakukan. Kegiatan awal penyusunan dimulai dari tanggal 13 November kemarin, dilaksanakan di ruang kelas atau bisa di halaman sekolah. Jadi identifikasinya berkolaborasi dalam program ini, yaitu tentunya ada kepala sekolah sebagai pembina, kombel yang di dalamnya rekan-rekan guru sebagai pemateri dalam penanaman rasa syukur, itu bisa di guru agama yang bisa memotivasi anak-anak bagaimana rasa syukur itu, kebugaran itu harus disyukuri. Ya, kemudian sumber daya, jadi orientasinya ini program ada banyak yang bisa diandalkan seperti lingkungan yang kondusif, nyaman, dan pertemuan dan latihan adanya. Saya rasa kita memiliki lapangan, kita memiliki sound. Ini saya rasa sumber daya yang kita miliki, baik itu manusia, murid, guru, kepala sekolah, bahkan sampai orang tua murid adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian fisik, kelas dan lapangan, lingkungan, kenyamanan belajar, udara yang bersih, pohon yang rindang, dan suasana yang kondusif. Dan segi agama, kebiasaan berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Ini mungkin bisa dibiasakan, diperbiasakan di dalam setiap kegiatan ini. Kemudian komunitas dan orang tua murid di sosial. Kemudian terakhir adalah politik. Kita sudah bekerja sama dengan puskesmas yang rutin sering dikunjungi untuk mengecek keadaan kesehatan murid kita. Tentunya ini sangat mendukung di sumber daya dalam
pelaksanaan program ini ke depannya. Jadi rencana evaluasinya dilakukan menggunakan asesmen diagnostik dalam pengumpulan data informasi awal murid. Jadi informasi di awal murid terkait dengan minat, pengetahuan dan keterampilan awal dalam kegiatan program ini. Kemudian dalam prosesnya asesmen berbasis kinerja untuk melihat perkembangan pola gerak dalam kegiatan senam sehat ini. Jadi ada asesmen berbasis kinerja yang kita akan nanti laksanakan. Jadi sebagai kesimpulan evaluasi adalah melakukan refleksi terkait kegiatan apa yang telah didapatkan yang diinginkan dikembangkan lebih jauh ke depannya. Kemungkinan tantangan dalam program ini mungkin saya bisa paparkan. Kemungkinannya adalah muncul bagaimana mengatur waktu yang sama-sama konsisten dan melaksanakan amanah dan tanggung jawab program waktu tubuh murid dalam proses latihan. Jadi ini adalah program co-kurikuler di luar yang intrakurikuler. Jadi dengan adanya perhatian khusus terhadap komunitas, bagaimana pergerakannya dan eksistensi melakukan pertemuan di komunitas pelajar, saya rasa semua masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan bisa saling berkolaborasi dengan guru-guru kelas, guru mata pelajaran agama dan guru PDK. Insya Allah pemecah masalah pembelajaran baik di kurikuler ini sampai ke kurikulernya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dari program Germas ini. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait program ini ke depannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana teknisnya, ataupun apa dampaknya, bisa dipertanyakan Bapak Ibu, silakan. Jadi insya Allah kegiatan ini kita akan upload di YouTube, kegiatan senam murid baik itu pada saat lombanya untuk mempertontonkan atau memperkenalkan program kita ke teman-teman sekolah sebelah. Karena program ini sangat bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran agar mampu sehat mengajar murid kita di sekolah. Ada Masalahnya apa tuh? Maksudnya jadi semuanya ditentukan atau bagaimana? coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira saya langsung saja. Untuk jenis senamnya, apakah ada ketentuan dan apakah juknisnya? Maksudnya seperti ini. Senamnya kita misalnya tentukan ekonomi, jenis senamnya yang seperti apa, terus jumlah pesertanya berapa. Saya kira itu saja Pak. Saya tidak kenal dia berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Tok masalah. Jadi saya langsung jawab Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, dalam program ini kita sama-sama merancang gerakan murid senam sehat. Tentunya persamaan persepsi dalam menentukan gerakan ini. Jadi jenis senam yang akan anak-anak lakukan adalah senam kreasi. Termasuk Pak Ari kemarin mengirim di grup salah satu senam kreasi. Jadi senam kreasi ini adalah senam bebas, bisa lagu pop dikasih ngebeat, gurunya yang editkan soundnya, anak-anaknya yang membuat gerakannya. Jadi senam kreasi bebas, namun perlu kita perhatikan unsur-unsur gerakannya yang harus kita kontrol, karena gerakan sekarang ini banyak yang lain-lain di anak-anak, di TikTok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi pengawasan bagi kita bersama dalam mengatur jenis senam yang akan dilakukan anak-anak. Tentunya sasarannya di kelas tinggi tadi, karena orientasi dalam senam ini perlu adanya penghafalan gerakan, kemudian kreativitas itu tentunya mampu dilakukan oleh kelas tinggi. Nah, siapa yang mengkoordinasi di kelas tinggi ini adalah masing-masing guru kelasnya, dibantu dengan teman-teman guru yang ada di kelas rendah. Mungkin seperti itu.
Jadi di akhir semester tentunya kita akan memperlombakan kegiatan Germas ini untuk mengukur. Tadi kan ada asesmen. Selain memperlombakan, mempertandingkan senam ini, kita ada asesmen nanti yang menilai gerakan murid tersebut, apakah kreasinya sudah bagus, gerakannya dan tempo dan lainnya. Tentunya ini yang akan menilai mungkin dari pihak teman guru atau kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Terkait dari reward, reward ini sebenarnya kita bisa fungsikan komunitas belajar. Bagaimana kita menyiapkan reward bagi murid kita. Insya Allah nanti kita upayakan bagaimana pengadaan reward tersebut. Apakah dalam bentuk mungkin Pak Bendahara atau bagaimana nanti. Yang penting program ini bisa kita laksanakan dulu bagaimana kita memulainya. Karena tentunya ini berdampak pada kegiatan pembiasaan hari Sabtu. Saya rasa juga murid bisa melaksanakannya di rumah ketika ada acara-acara di kampung atau di mana, bisa dia menjadi instruktur senam ke depannya. Masih ada lagi? Jadi nanti pelaksananya itu pakai akhir semester nih. Ya, silakan Pak. Ya, Akhir semester nih. ya setiap akhir semester. Namanya ya. Kita sepakati ada 2 semester mungkin penagihan kelas. Ya, boleh juga di 17 Agustus. Ini dikondisikan. Intinya setiap semester bisa setahun. 17 juga boleh. Yang penting outputnya anak-anak mampu melakukan senam kreasi, gerakan murid senam sehat di semester 1. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, terkait kolaborasi daripada guru PAI. Yang mana kita tahu kalau guru PAI kan tidak punya kelas. Nah, seperti apa kontribusi atau kolaborasi yang dilakukan oleh sebagai guru PAI? Dan yang terakhir, yang kedua barangkali Pak, saya kira kegiatan ini sangat bagus sekali dan mungkin ke depan yang kita butuhkan di sini adalah komitmen dan untuk membangun bagaimana supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu saja Pak, dan teman-teman guru dan khususnya guru-guru kelas. Terima kasih Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk kesempatan kedua kalinya, mungkin yang mau saya tambahkan dari pertanyaan tadi atau pernyataan yang diberikan oleh Ibu Marwa terkait dengan kegiatan senam sehat setiap hari Sabtu. Ya, kalau saya lihat selama ini yang saya lakukan, saya melakukan Sampai hati lutut lah ya. ya, untuk senamnya setiap hari Sabtu ini Pak, kalau bisa, ya seperti yang dikatakan tadi Ibu Marwa, kita komitmen. Maksudnya komitmennya seperti ini, jangan cuma peserta didik saja yang melakukan senam. Kalau bisa, untuk mengefektifkan terlaksananya senam ini, harusnya itu guru kelas juga ikut atau mendampingi siswanya masing-masing. Kalau kita komitmen, maksudnya seperti itu. Dan kalau bisa, kalau kita mau tingkatkan kegiatan senam, apalagi apa yang gerakan senam sehat, ya alangkah bagusnya kalau setiap kita senam ada juga guru kelas masing-masing untuk ikut senam bersama. Saya kira seperti itu Pak. Baik, jadi ada 2 penanya. Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan adalah kolaborasi, komitmen. Terkait dari kolaborasi, guru agama sebenarnya sangat mempengaruhi ekosistem dalam kegiatan ini. Kenapa? Karena untuk membangun jiwa yang sehat dan tubuh yang kuat itu perlu adanya pengenalan
syukur, bagaimana kita bersyukur kepada diri kita, tubuh kita, kepada murid agar mampu menghargai tubuhnya sendiri, tidak merusak tubuhnya dengan sesuai dengan keyakinan agama kita. Dan sebenarnya motivasi yang selalu kita harapkan itu timbul dari guru agama. Motivasi-motivasi itu yang bisa membangun baik dari segi gurunya ketika komitmen itu dilanggar, apa konsekuensinya bagi kita di umat beragama. Mungkin terkait komitmen itu dan kolaborasi. Nah, terkait dari komitmen juga tadi bahwa guru kelas wajib mendampingi, sebenarnya itu harapan kita di program ini. Kalau memang outputnya ini untuk sehat, kenapa tidak 1 kali seminggu kita berkomitmen mendampingi. Sudah mendampingi, kita juga mendapatkan kesehatan di dalamnya. Saya rasa insya Allah dengan komitmen itu kita bisa memandu murid kita bagaimana melakukan senam dengan baik, karena ini dilakukan dengan cara berkesinambungan. Bagaimana setiap minggu guru kelas tadi itu, misalkan guru kelas 6 yang dibantu dengan guru kelas yang tidak terlibat di dalamnya, misalkan kan kelas tinggi, mungkin kelas 1 kolaborasi dengan kelas 6, nanti membentuk formasi gerakan dan sebagainya, atau membuatkan audionya dulu, atau bisa diambil di YouTube, tergantung bagaimana cara kita berdampak atau berkolaborasi kepada murid kita ke depannya. Tentunya ini perlu komitmen memang, karena dilaksanakan di pagi hari sebelum jam efektif belajar. Saya rasa sekolah kita sudah memiliki semua, ada sound, ada lapangan. Insya Allah dengan komitmen itu bisa terlaksana dengan baik. Dan yang mungkin yang terakhir terkait dari reward itu tadi, tentu anak-anak saya rasa kalau kita perlombakan kegiatan ini insya Allah berhasil, mungkin termasuk dengan gurunya, karena ada persaingan positif di sini, di kelas apa yang mungkin mendapatkan reward terbaik, ya tentunya nanti dinilai oleh kepala sekolah kita sendiri. Masih ada mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Mohon sebelumnya kata orang Makassar kecil dulu. Ya. Jadi saya sangat tertarik dan mendukung sebelumnya apa yang direncanakan oleh satu orang teman kita di sekolah ini. Cuma satu saran saya, kalau ada yang direncanakan begitu, maka dahulukan komitmen dulu dalam daya bahwa apa yang saya akan rencanakan tidak sekedar program saja, tapi ada komitmen untuk menuntaskan. Kenapa? Karena kadang-kadang hanya dijadikan formalitas salah satu kegiatan. Anggaplah begini, ada program yang contoh dari PPG, ya, atau kegiatan apalah yang sifatnya berkaitan musik. Akhirnya membuat ide program, tapi hanya tampilan formalitas saja, tidak ada kelanjutan. Mudah-mudahan program ini berlanjut, dan salah satu caranya adalah jangan cuma satu topik. Kapan anak-anak bisa main, berapa jam, berapa menit digunakan kalau cuma satu. Tapi maksimalkan program kegiatan ekstrakurikuler dengan melatih beberapa siswa yang dianggap berbakat dalam senam atau apalah, itu dulu dibikin main supaya mereka bisa tampil depan sebagai model yang ditiru oleh siswa lainnya. Kalau guru-guru yang diandalkan mau tapi pada kau begitu, ya, tapi lebih bagus kalau maksimalkan pelaksanaan ekstrakurikuler, melatih siswa bagaimana sebelum mereka bisa main melaksanakan suatu senam tersebut. Kemudian yang kedua, senamnya tidak perlu banyak-banyak. Dan biasa bermain satu senam diganti lagi senam lainnya.
Ya, permangkap satu. Saya berikan contoh, anggaplah bukan senam kreasi macam SKJ. Saya kira demi kebugaran, kalau ada guru yang kemudian melatih siswa kembali mensosialisasikan SKJ 88 apa dan lain-lain, saya kira satu senam yang dikuasai siswa akan terinspirasi untuk membuat gerakan-gerakan lain sehingga terciptalah senam kreasi. Menggunakan lupa satu senam ini apa dikuasai, anu kejelasan kali lagi pak. Jadi dasarnya yang gampang-gampang saja dulu. Yang gampang-gampang saja dulu, sehingga memudahkan untuk membuat gerakan-gerakan lain yang sifatnya senam kreasi. Jadi sekali lagi saya beri sangat mendukung kegiatan Bapak dan mudah-mudahan ada komitmen untuk terus menerus berlanjut. Nah, dengan upaya yang maksimal. Nah, jadi kita memanfaatkan waktu yang sebaiknya, apalagi kegiatan ekstrakurikuler kita tidak pernah tidak pernah luput dari pembagian tugas. Kemudian di pembagian tugas jelas siapa bertanggung jawab dalam ekstrakurikuler apa. Jadi itu kita menempatkan dengan sebaiknya tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu dengan tujuan bagaimana supaya anak-anak kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya dari kepala sekolah. Jadi mungkin perlu kita kembali untuk berkomitmen dalam kegiatan ini, khususnya tadi bagaimana setiap guru kelas setiap hari Sabtu itu mendampingi murid di lapangan di gerakan murid senam sehat. Dan tentunya ini menjadi motivasi berkat adanya dukungan Bapak Kepala Sekolah bagaimana kita mengembangkan dengan memanfaatkan ekstrakurikuler yang tentunya ini di luar jam pelajaran, dan yang ini yang mungkin kita harapkan bisa melatih anak-anak kita ke depan. Karena kegiatan ini adalah program kurikuler dan ekstrakurikuler. Tentunya ini tidak akan mengganggu jam belajar murid di kelas. Jadi kita harapkan bersama bagaimana kita melatih murid kita yang disampaikan tadi Bapak Kepsek, tidak usah gerakan-gerakan yang bagaimana, cukup satu fokus dan itu kita komitmen untuk laksanakan di lapangan. Terima kasih untuk saran dan masukan dari Kepala Sekolah. Untuk itu saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.